Banyak pemilik merasa sudah merawat kitten dengan benar. Makanannya ada, minumannya ada, dan tempatnya pun cukup bersih. Tapi tanpa sadar, justru dari sini masalah besar sering dimulai. Kitten kecil memang punya cara unik untuk menyembunyikan kondisinya. Bahkan saat tubuhnya sebenarnya mulai kekurangan asupan yang cukup, banyak kitten tetap terlihat aktif dari pagi sampai malam. Karena itu, banyak orang merasa kittennya sehat-sehat saja. Padahal di usia sekecil itu, tubuh kitten memang punya energi alami yang sangat besar. Mereka bisa tetap bergerak lincah meskipun cadangan energi di tubuhnya perlahan mulai menurun. Inilah yang sering membuat perubahan kecil jadi sulit kita sadari. Bukan langsung terlihat sakit parah, tapi kitten lemah secara perlahan. Halo kawan-kawan, saya His dan kamu sedang menonton His Cat Story. Di channel ini kita membahas perawatan kucing dengan lebih sadar. Bukan hanya berdasarkan kebiasaan, tapi dengan memahami cara tubuh kucing bekerja, terutama si kitten. Kalau kamu pemilik baru, kesalahan ini sangat wajar terjadi. Bukan karena lalai, tapi karena banyak orang yang berpikir jika kitten sudah mau makan, itu berarti sudah cukup. Padahal untuk kitten, mau makan belum tentu berarti tubuhnya baik-baik saja. Kesalahan yang paling sering dilakukan pemilik baru adalah memberi makan tanpa memahami kebutuhan tubuh si kitten. Coba kita fokus di makanannya yang ada atau tidak ada. Tapi kita jarang memperhatikan jadwal, kecocokan nutrisi, dan respon tubuh si kitten. Dan disinilah masalah sering dimulai. Teman-teman, tubuh kitten itu belum stabil. Cadangan energinya kecil. Dan sistem pencernaannya pun masih berkembang. Berbeda dengan kucing dewasa, tubuh kitten tidak bisa menyimpan energi lebih lama. Kalau asupan makanannya tidak sesuai, atau jarak makanannya yang terlalu panjang, maka tubuh si kitten tidak langsung sakit, tapi mulai mengurangi penggunaan energi agar si kitten bisa bertahan lebih lama. Inilah kenapa banyak kitten terlihat normal, masih mau makan, masih bisa berjalan, dan si kitten masih bisa beraktivitas. Tapi pelan-pelan muncul tanda yang halus. Si kitten pelan-pelan terlihat lebih sering tidur, aktivitas mulai menurun, berat badan sulit untuk naik, dan respon si kitten pun makin lambat. Karena perubahan ini terjadi secara pelan, maka kita sering menganggap mungkin si kitten lagi capek, padahal si kitten kondisi tubuhnya sudah mulai menurun. Banyak pemilik mengira kalau si kitten masih mau makan berarti kondisi kitten masih aman. Padahal bisa tetap mau makan walau kondisi tubuhnya menurun. Nafsu makan bukan satu-satunya tanda tubuhnya kuat. Yang sering terlewat adalah apakah makanannya benar-benar menguatkan tubuh si kitten. Untuk menjaga kondisi kitten agar tetap stabil, berikut beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jadwal makan lebih penting dari banyaknya makan. Untuk kitten, jadwal makan itu bersifat krusial. Lebih baik makan sedikit tapi lebih sering daripada kenyang sekali lalu terlalu lama perut kosong. Karena tubuhnya tidak bisa menyimpan energi lebih lama, jadi jarak makan yang terlalu panjang bisa membuat tubuh si kitten melemah, walau sebelumnya si kitten terlihat baik-baik saja.
Solusi yang kedua adalah makanan harus sesuai dengan usia si kitten, bukan asal makan atau asal kenyang. Banyak pemilik memberi makan dengan niat yang baik, tapi makanannya tidak diformulasikan untuk si kitten. Kitten butuh energi, protein, dan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kucing dewasa. Jadi bukan soal merek mahal ataupun murah, tapi apakah makanan itu memang untuk si kitten. Solusi yang ketiga yaitu pantau respon tubuh si kitten, bukan cuma nafsu makannya. Kita jangan hanya bertanya apakah masih mau makan, tapi perhatikan juga apakah berat badannya naik, apakah energinya konsisten, dan apakah masih aktif dan stabil. Kalau respon tubuhnya menurun, itu tanda tubuhnya sedang berjuang meskipun masih mau makan. Kesalahan yang paling berbahaya adalah kesalahan yang terasa wajar sehingga tidak pernah dikoreksi. Dengan memahami kebutuhan dasar tubuh si kitten, banyak masalah besar sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Kitten juga cenderung tetap mencari perhatian dan kedekatan dengan manusia, walaupun kondisi tubuhnya mulai tidak seimbang. Mereka masih naik ke pangkuan, masih mengeong kecil, mencari induk atau pemiliknya, dan bahkan masih menunjukkan rasa penasaran yang besar terhadap lingkungan di sekitar. Aktivitas-aktivitas kecil seperti ini sering membuat kita merasa tenang, karena secara kasat mata tidak terlihat adanya penurunan yang jelas. Siklus seperti itu membuat perubahan kondisi tubuh mereka sering tertutup oleh perilaku alaminya sendiri. Bahkan beberapa kitten tetap terlihat lahap sesaat, lalu kembali bermain seperti biasa, sehingga sekilas tampak tidak ada masalah sama sekali. Tubuh kecil mereka seolah terus memaksa untuk tetap aktif meskipun sebenarnya sedang membutuhkan lebih banyak dukungan nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Karena itulah banyak kondisi pada kitten sering terlihat samar di awal. Mereka belum tentu langsung tampak lemas atau diam di pojokan. Justru sebagian masih terlihat normal-normal saja. Masih aktif, masih menjelajah rumah, masih bereaksi saat diajak bermain, dan masih menunjukkan ekspresi penasaran khas anak kucing. Dari pagi hingga malam, aktivitasnya bisa tampak seperti hari-hari sebelumnya. Itulah kenapa fase awal sering terlihat begitu tenang. Tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat jelas. Yang tampak di mata kita hanyalah kitten kecil yang masih lucu, masih aktif, masih bermain, dan masih tidur nyaman di dekat kita seperti biasanya. Semoga video ini membantu kita merawat mereka dengan lebih sadar. Kalau kamu punya pengalaman serupa, silahkan cerita di kolom komentar. Terima kasih sudah bersama His di channel His Cat Story. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.